Jadi kalau ada ayat Quran dibuka dengan kata alladzina amanu, artinya Allah tidak membedakan siapapun sepanjang dia merasa punya iman. Yuk kita terjemahkan dengan ilmu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang masih merasa punya iman dalam dirinya. Aku tidak melihat apakah engkau merasa kaya, orang biasa, punya kedudukan, laki-laki kah, perempuan kah, besar kah, kecil kah, tua kah, muda kah, ulama kah, orang biasa kah, sepanjang engkau merasa punya iman kepadaku dimanapun kau berada. Apakah engkau merasa dekat, menengah, atau engkau sedang berada di tempat yang jauh, sepanjang engkau merasa punya iman, aku tegaskan, aku ingatkan, aku tegaskan, aku ingatkan. Nah, kalau tahu begitu beda kan ya ngajinya ya. Ibu kalau menemukan kalimat seperti itu di Quran, artinya kita sedang disentuh langsung oleh Allah. Allah nggak lihat status kita, nggak lihat status sosial, tidak melihat status berkehidupannya, apakah berkeluarga atau belum. Yang penting merasa punya iman. Ingat ya Bu ya, ingat baik-baik ini. Saya berikan satu rahasia penting di dalam pembuka ayat ini, tapi ini diantara kita saja. Kalau ada ayat dibuka dengan kata iman, itu artinya informasi yang disampaikan di ayat ini menentukan kadar keimanan kita. Apakah iman kita betul-betul sedang kuat, lemah, atau berada di tengah-tengah? Nanti yang menentukan kalimat setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu para sahabat kalau mendengar ayat turun di Quran dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, mereka akan datang dengan gembira dan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan ya Allah ya Rasulullah, dan kami akan menaati apapun yang disampaikan oleh Allah untuk membuktikan keimanan kami pada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi sahabat dulu seperti itu. Ya, di antara ayat paling favorit bagi Nabi itu Al-Baqarah ayat 284 sampai 285. Orang yang hafal 3 ayat ini dan biasa berdoa dengan mengawali dengan 3 ayat ini, sepanjang yang dimintakan baik untuknya dunia akhirat, maka cepat akan dikabulkan oleh Allah. Itu ada di hadis. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sekarang lihat ayat ke-285-nya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, tuh ini kullun amana billahi wa malaikatihi wa terus baina ahadim wa qalu. Nah, itu poinnya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi sahabat itu kalau ada ayat turun dengan ya ayyuhalladzina amanu, mereka senang karena masih diaku oleh Allah. Bu, ini saya kasih gambaran Bu ya. Ibu kalau diaku anak oleh orang tua senang tidak? Ibu kalau diaku teman sama orang yang berpengaruh senang tidak? Ibu kalau bilang, presiden bilang begini, ini teman saya tuh, senang tidak? Senang. Kalau ada tokoh yang ibu senangi terus bilang sama ibu, itu teman saya tuh, senang tidak? Sekarang Allah mengakui keimanan kita, kita dianggap sebagai hamba Allah dan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hei hamba-hambaku yang yakin punya iman kepadaku. Ibu senang tidak? Masa? Bukti senangnya apa? Dulu sahabat itu kalau ayatnya turun ya ayyuhalladzina amanu, mereka langsung wajahnya gembira karena tahu imannya diaku hamba sama Allah tuh. Terus nunggu, ya Allah perintah apa? Sami'na, kami akan mendengarkan dengan fokus, wa ata'na, setelah kami dengar kami akan amalkan, kami taati. Jadi bukan sami'na wa nanyaina, kami dengar kami klarifikasi dulu gitu ya. Nah, sahabat tidak begitu. Nah, sekarang ini poinnya. Jadi di sini ada ukuran iman, bahasa kerennya parameter iman. Rumus pertama, kita belajar rumus.
Kalau ibu ingin mengukur keadaan imannya, ingin tahu nih, sedang kuat, biasa-biasa, atau sedang lemah, ibu keluarkan semua ayat di Quran yang ada kata iman di awalnya. Lalu lihat setelah itu informasinya. Kalau ibu sudah mengamalkan informasi itu dengan semangat, artinya imannya sedang kuat. Contoh, kalimat iman pertama di Al-Quran ada di Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalimat iman pertama. Setelah itu wa yuqimunas. Orang-orang yang imannya itu cenderung bagus kepada Allah, pakai yu'minun, cenderung bagus, naik, bisa dilihat dengan semangatnya menunaikan sholat dengan baik. Maka menunaikan sholat itu ukuran iman. Bila ibu sholatnya semangat, itu tandanya imannya kuat. Tapi kalau sholatnya biasa-biasa saja, imannya standar. Kalau malas-malas, imannya lemah. Misal di An-Nisa ayat 103, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Saya baca terjemahannya pakai ilmunya. Secara singkatnya begini, di ujungnya, orang beriman itu pasti menjaga dan mengetahui waktu sholat. Jadi ada orang yang saking kuatnya iman, bukan hanya nunggu panggilan sholat, bu, waktu sholat pun dia hafal. Tuh, subuh jam berapa tadi? Nggak usah lihat kesini. Jam berapa? 4:17, 4:20, 18. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Gak apa-apa, ini menunjukkan ibu berada dari daerah yang berbeda-beda, ya. Kiara Condong, Soreang, ya. Alhamdulillah. Karawang, ada, masya Allah. Bekasi, baik ya. Bekasi memang agak jauh dikit. Nih, kita ambil tengah-tengah, subuh 4:18 misal. WIB, waktu Indonesia bagian Bandung. Adzan di Istiqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu dengar 4:18. Begitu ibu dengar adzan, ibu langsung siap-siap. Dipanggil sholat, langsung siap-siap. Nah, ini menunjukkan imannya ibu itu standar. Nah, belum kuat. Awas, hati-hati. Suami ibu kerja di kantor jam 7 masuknya, datang jam 7, standar tidak? Standar. Kalau suami ibu datang jam 6, nah itu melebihi standar istimewa. Dipanggil 4:18, ibu sadar dan siap-siap 4:18, standar tidak? Standar, belum kuat. Kalau ibu bangun jam 3, sebelum dipanggil siap-siap, warming up dulu tahajud, istighfar dulu, supaya frekuensinya ibadah kepada Allah nyambung, sholatnya khusyuk, baru imannya kuat. Tapi kalau dipanggil 4:18, baru bangun 8:14, itu iman lemah. Jadi yang ini, yang kuat, ini orang yang merasa dekat dengan Allah. Saking dekatnya dia siap-siap sebelum dipanggil. Yang ini yang standar, yang menengah, kapan dipanggil, datang. Yang ini udah dipanggil-panggil masih ngitung, dah qomat belum? Duhurnya masih lama. Ini. Sehingga merasa agak jauh jaraknya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya-nya berfungsi. Hei, baik engkau yang merasa dekat denganku, yang biasa-biasa, ataupun yang merasa jauh dariku, sepanjang engkau masih merasa punya iman.
Aku tetap mengakui engkau sebagai seorang hamba, amalkan amalan ini. Kalau diamalkan, yang imannya lemah bisa kuat, yang biasa-biasa bisa semakin dekat dengan Allah, dan yang sudah dekat akan menjadi kualitas iman yang istimewa. Jelas sampai sini? Jadi kalau ibu menemukan kalimat di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu ada kalimat, ada informasi, amalkan isinya, karena isi ayat itu sejatinya ingin mendidik kita supaya membangun hubungan lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. 2. Ini saya kotaki. Ibu tanya, bagaimana cara saya meningkatkan iman ya Allah? Saya ingin naik standar dari yang biasa-biasa naik ke iman yang lebih kuat. Saya ingin iman saya yang terlihat sekarang lemah sehingga rapuh, ada masalah juga, sering pesimis, ada tekanan cepat jatuh. Saya ingin menguatkan diri saya supaya lebih dekat denganmu ya Allah. Bagaimana caranya? Maka Al-Quran tidak berhenti dengan hanya menyampaikan informasi tingkatkan imanmu. Diteruskan dengan panduan, kalau engkau ingin meningkatkan imanmu, ingin membangun kedekatan lebih dengan Allah, maka caranya ittaqullaha haqqa. Nih, ini rumus selamatnya yang ini Bu. Tingkatkan takwa. Ini rumus selamat dunia akhirat. Ya, tahan ya, karena itu saya kotaki. Tingkatkan apa? Pelan-pelan. Jadi kalau ibu bertanya, apa rumus selamat dunia akhirat dalam Al-Quran dan hadis? Bahasa Qurannya sederhana. Tingkatkan takwa secara serius dan benar. Tingkatkan takwa secara serius dan benar. Pelan-pelan. Mohon izin saya turunkan sedikit volumenya supaya lebih bisa didengar dengan baik. Tadi kalau agak keras tuh agak semangat ya. Bu, saya kasih jalan berpikir dulu. Bahasa kerennya, logikanya begini. Yang punya rizki itu siapa? Yang punya harta siapa? Yang punya ilmu siapa? Yang punya segalanya? Oke. Sekarang simpan. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tapi saya kasih ibu permisalan sedikit saja. Ibu kalau dekat dengan pejabat, aksesnya mudah nggak? Ibu kalau punya teman orang kaya, gampang dibantu nggak? Gampang kan? Dengan logika yang sama, ibu kalau dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Nah, ini jarang dipakai Bu. Ada persoalan, kenapa tidak dikembalikan ke Allah? Ingin sesuatu, kenapa tidak meminta ke Allah? Yang kita butuhkan sekarang itu bukan materinya, bukan kedudukannya. Yang membuat bahagia itu seringkali bukan karena materi berlimpah, bukan. Yang sejatinya membuat kita lebih bahagia itu ada ketenangan dalam jiwa. Makanya di rumah tangga, sakinah itu didahulukan sebelum mawaddah. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mawaddah itu Bu, pemberian ungkapan cinta yang diberikan dengan pemberian fisik, materi. Kalau baru akad itu mahar. Ya, itu diteruskan setelah berumah tangga. Misal istrinya milad, suami kasih hadiah pulang ke rumah. Mama, selamatnya milad, semoga berkah. Ya, nggak usah tiup-tiup lilin mah, ini aja aku punya hadiah nih, gelang 2 kilo misalnya kan. Misal gitu. Nah, suami juga begitu. Misal suami promosi jabatan dapat, atau dia merasa bahagia, ibu masakkan kue kesukaannya, itu mawaddah Bu. Itu mawaddah namanya. Jadi ada rasa cinta yang timbul karena berbagi hal materi, itu mawaddah. Tapi pertanyaannya, kenapa sakinah mendahului mawaddah? Karena sebanyak apapun harta dikumpulkan, kalau tidak ada ketenangan di rumah tangga,
itu hampa kehidupannya. Saya kan sering tanya ibu kan, ini terakhir saya mau tanya lagi nih, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, dua aja. Dua aja. Saya tahu, saya belum bilang pun lihat wajah ibu sudah paham, saya pasti cari yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Angger ini kaya. Ya. Jadi ada rumus dalam psikologi, jika terjebak pada dilema di antara dua cinta, pilih yang ketiga katanya tuh. Dah sini. Nah, yang melahirkan ketenangan, yang membuka akses, itu dalam Al-Quran kuncinya sederhana, takwa. Contoh, buka Quran surah ke-65 misalnya, surah tentang rumah tangga. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang ingin meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man itu sifatnya individu, per orang. Jadi Allah nawarin gini bu, bukan ke banyak-banyak semua, tidak, ke setiap orang. Jadi ibu kalau baca ayat itu, rasakan ayatnya untuk kita. Saya kalau baca ayat itu, saya posisikan begini, hei Adi Hidayat, bawa secara personal ke pribadinya. Wa may yattaqillaha, dan siapapun, hei fulan, hei fulana, yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu, sesulit apapun persoalan yang dia alami, aku berikan solusi dan jalan keluarnya. Jadi ada orang bu, ada orang yang dalam hidupnya seakan tidak pernah punya masalah. Bukan gak ada masalah, tapi karena saking tinggi takwanya, saat dia akan menghadapi masalahnya, diringankan oleh Allah karena sudah diberi jalan keluar sebelum dia menghadapinya. Ibu kenal Siti Maryam? Bagus, ada yang kenal sana tuh. Kalau kenal langsung saya tutup kajian kita hari ini. Tuh, Sayyidah Maryam itu siapa? Nah ini masalahnya, ibu punya ayat tentang perempuan, An-Nisa, ada tokohnya Maryam, cuman jarang dibaca. Ibu keluarkan isinya, lihat sejarahnya. Maryam itu ketika akan terlahir, itu ibunya berharap lahirnya laki-laki. Karena ada berita dalam kitab suci sebelumnya, di masa ibunda itu tinggal, namanya Hannah, suaminya Imran, ada tanda-tanda akan lahir dari rahim seorang perempuan terbaik di masa itu, seorang nabi dan rasul. Semua sepakat Hannah itu orang terbaik, perempuan paling solihah di masanya, suaminya saleh. Kemudian ketika mengandung, berharapnya laki-laki. Imrannya meninggal sebelum lahir anaknya. Begitu lahir, lahirnya perempuan. Ibu pengen laki-laki, keluar tiba-tiba perempuan. Nah anak ini unik bu, nanti kalau dalam kajian lain fikih rumah tangga, kita akan bahas salah satunya hikmah tentang anak. Kenapa kok bisa pengen laki-laki keluar perempuan, pengen perempuan lahir, pengen cepat tiba-tiba lambat, pengen ditunda tiba-tiba lahir lagi. Enggak, itu ada hikmahnya. Tapi saya mau langsung masuk ke Maryam. Begitu lahir perempuan, beliau langsung berkata begini, ya Allah, perempuan. Quran surah 3 ayat 36. Takwanya ayat 37-nya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika dilahirkan ternyata yang lahir itu perempuan, Hannah berkata begini, ya Allah, perempuan, saya pengennya laki-laki. Apa jawab Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih mengetahui hikmah rahasia di balik kelahiran setiap anak. Kamu jangan simpulkan perempuan seperti pikiranmu. Perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Coba ibu sepanjang berkehidupan pernah menemukan gak keistimewaan yang dimaksud di ayat ini apa? Ibu tuh istimewa bu.
Nanti Pak, pas pengajian bapak-bapak saya bahas yang laki-laki Pak, tenang. Enggak, saya katakan gini, ini ayat turun saat perempuan tuh direndahkan, Bu. Ya, direndahkan, dianggap bahkan tidak sempurna. Ada ibadah di satu keyakinan, kalau isinya masih perempuan belum bisa berlangsung. Ada disamakan dengan sosok yang sangat tidak baik dan sebagainya. Jadi saat perempuan direndahkan, Islam datang dengan ajaran mengangkat derajat perempuan dan mengatakan perempuan punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Lalu wa inni sammaituha Maryam, diberi namalah anak perempuan itu dengan nama apa? Maryam. Yang mau saya katakan bukan Maryamnya. Yang mau saya katakan, hal pertama yang dilakukan oleh ibunda Maryam, Hannah, itu melatih Maryam supaya membangun kedekatan lebih dengan Allah. Jadi yang diajarkan pertama kali, Bu, ya, yang disiapkan itu bukan bagaimana nanti bajunya, bagaimana popoknya, bagaimana seluruh fasilitas dunianya. Ya, kalau didapati kan era sekarang, walau tidak semuanya, kalau mau lahiran kan banyak disiapkan itu perlengkapan lahirannya kan. Pernah nggak terfikir ketika anak ini lahir, yang terfikir pertama bagaimana anak saya ini bisa dekat dengan Allah? Itu dulu. Bagaimana anak saya yang lahir kenal Allah, sehingga ketika dia dekat, hisab saya ringan di hadapan Allah, saya pulang. Itu poinnya. Berapa di antara ibu muslimah yang ketika mengandung dan melahirkan memiliki cara berpikir seperti ini? Ketika lahir, yang dia pikirkan bagaimana anak saya bisa kenal dengan Allah. Sekarang ibu lihat apa yang terjadi. Ketika anak ini didekatkan dengan Allah bahkan sejak dalam kandungan. Ayat 35-nya itu sudah didekatkan dengan Allah, Bu, dalam kandungannya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika istrinya Imran memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan di muka bumi, para muslimah. Ketika beliau mengandung, beliau dekatkan anaknya dengan Allah dan mengatakan, ya Allah, saya bernazar ketika dia lahir, anak ini akan saya dekatkan denganmu. Maka di era Nabi dicontohkan dari kandungan, sudah berdoa, turun Quran surah 7 ayat 189. Dalam kandungan suami istri mulai berdoa, suaminya cari yang halal, istrinya banyak sholat, banyak baca Quran. Jadi ketika lahir itu sudah ada bekal-bekal awal supaya kenal Allah. Maka apa yang terjadi? Begitu anaknya lahir, wa inni sammaituha Maryam, diberi nama sesuai harapannya. Nama itu penting, Bu. Misal ibu pengen punya anak yang ahli Quran, ibu kasih nama misalnya, kalau ahlinya itu sampai paham, Ahmad Faqihul Quran misal. Di situ ada doa. Oh, saya pengen anak saya yang kedua dekat dengan Nabi. Ibu beri nama misalnya Amelia Habibatul Mustafa. Aku harapkan anak ini tumbuh jadi kekasihnya Nabi. Dicari ketika lahir, berikan nama sesuai dengan harapan yang ibu inginkan. Maryam, di antara maknanya, di antaranya sosok yang menjaga diri, sehingga dengan penjagaan itu ia selalu dekat dengan Allah. Yang Allah senangi dikerjakan, kalau Allah nggak suka dia tinggalkan. Yang Allah inginkan dia ikuti, Allah nggak suka dia jauhi. Itu Maryam namanya. Maka ibu itu menyiapkan fasilitas untuk menempa anaknya supaya dekat dengan Allah. Maka dimintakan kepada pamannya yang seorang nabi namanya Zakaria untuk dibimbing anaknya. Dibuatkan tempat namanya mihrab. Di tempat itulah dididik anak itu supaya meningkatkan takwa kepada Allah. Ibu lihat apa yang terjadi. Sebelum anak itu membutuhkannya, Allah sudah kirimkan seluruh kebutuhannya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana. Perhatikan, ini poinnya. Kalau ada seorang ibu, ayah, suami istri, dia menyiapkan anaknya supaya dekat dengan Allah sejak dini, maka Allah yang akan merawatnya sampai dia tumbuh berkembang. Merawat itu maksudnya memperhatikan dia, menjaga dia, mengalirkan kebutuhan dengan baik. Wa kafalaha Zakaria, tapi tetap mesti ada ikhtiar.
Jangan ibu biarkan dari awal, ya Allah, saya sudah bacain dia Yasin, Al-Kahfi, Baqarahan, Anisaan, sekarang terserah engkau ya Allah. Nggak bisa begitu. Cari sekolah yang baik, cari orang baik untuk ngajar, ustadzah, ustadznya cari. Nanti dengan ikhtiar itu turunlah rizki dari Allah. Wa kafalaha Zakaria, perhatikan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria ingin memberikan kebutuhan Maryam, mau ngantarkan makanan, ngantarkan bebuahan, ngantarkan pakaian, sudah ada di mihrabnya Maryam, Bu. Mau ngantar buah, buahnya sudah ada. Kalau musim anggur ada anggur, wajar. Ini musim jeruk, bukan musim anggur, tapi ada anggur. Nanya, Zakaria tuh nanya pamannya alaihissalam. Nanya ini untuk mengkonfirmasi ketakwaannya kepada Allah. Tahu, ini anugerah Allah tahu, tapi untuk menguji, saya ngajar dia berhasil nggak? Dia kenal Allah tidak? Maka ditanya oleh pamannya, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam dari mana semua ini? Perhatikan jawabannya. Anak yang dikenalkan dengan Allah sejak dini, maka yang keluar di lisannya kalimat-kalimat yang menyucikan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka apa yang keluar di lisan Maryam? Qalat huwa min indillah. Paman, semua ini anugerah Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan mengalirkan rizki pada hamba yang dikehendakinya tanpa batasan. Siapa hamba yang dikehendaki di sini? Yang meningkatkan takwa. Ini. Jadi kalau anak-anak ibu dari awal didekatkan, dikenalkan dengan Allah, itu yang keluar nanti kenal Allah, Bu. Saya pernah lihat satu video dulu, ada anak mau disuntik masih kecil. Yang keluar tuh subhanallah, astagfirullah, dosa apaku ya Allah, astagfirullah, gitu, kan? Tapi tidak sedikit juga anak-anak yang mau disuntik harus dikenalkan dengan mainan dulu, gitu kan? Dan sebagainya. Tidak salah, tidak. Tapi kalau ingin dijaga, dirawat oleh Allah, maka kenalkan sejak dini. Maka Bapak Ibu, Bapak tuh ada Bapak di sana, Ibu di sini, supaya terbawa juga suasananya. Yang mau saya tegaskan yang pertama, apakah itu hanya berlaku untuk Maryam atau umum? Kita bisa dapat nggak? Dari mana taunya? Kembalikan ayatnya di Quran. Maryam ini hanya contoh. Seperti Nabi Ayub contoh kalau sakit amalnya bagaimana. Seperti Nabi Yunus contoh kalau sedang kena musibah amalnya seperti apa. Seperti Nabi Ibrahim contoh kalau jadi ayah yang sibuk memperhatikan anak bagaimana. Contoh. Petunjuknya ada di Quran. Jadi kapanpun kita hidup, keluarkan ayat ini, maka kita berpeluang mendapatkan yang sama seperti Maryam mendapatkannya. Maryam Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Perempuan? Solihah? Takwa? Dapat. Ibu Nabi bukan? Sama dengan Maryam. Rasul bukan? Sama dengan Maryam. Perempuan? Sama dengan Maryam. Ibu sama solehnya dengan Maryam. Itu yang beda. Nah, tinggal ini yang ditingkatkan. Maka ayatnya balik lagi ke surat ke-65. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Bukan hanya Maryam, siapapun. Dulu ada Maryam, sekarang misalnya ada Iis, ya, ada Ina, ada Eti, ya, ada Ici, ada macam-macam lah, silahkan gitu kan. Ada Siti, ada macam-macam. Silahkan siapapun namanya, karena kalimat Qurannya nawarkan umum untuk personal. Man, kamu mau tingkatkan takwa, aku berikan hal yang serupa.